Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Saat ini saya tuh sangat senang, bahagia bisa silaturahim dengan Bapak Yadi. Bapak Muhammad Yadi ini luar biasa. Profesinya ojek online. Dan juga dengan abang saya ini ya Bang Randi. Bang Randi ini juga luar biasa. Pedagang di pasar, dan juga Pak Yadi ojek online. Akan tetapi yang membuat saya bangga, salut, bahkan terharu dengan perjuangannya. Pak Yadi punya program itu sangat luar biasa. Programnya Pak Yadi ini bikin makanan, dibungkus, lalu dibagikan ke fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, musafir, mu'alaf yang baru masuk Islam. Dibagikanlah makanan itu, masuklah makanan itu ke dalam perut mereka, yang mana mereka itu sholat, zikir, baca Quran. Tentu itu suatu yang bisa menjadikan amal jariah, yang pahalanya terus mengalir. Dan yang lebih luar biasa lagi, Pak Yadi memberi kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama agar kita itu semuanya dapat kebagian pahala. Bagi ayah bunda, bang kakak yang mau nitip, saya mau nitip dong beras ya, buat program makan gratisnya ya, buat ngasih makan anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, biar kebagian pahala juga. Boleh? Amin, alhamdulillah. Diperbolehkan. Silakan hubungin ke nomor HP yang ada di bawah ini ya. Nanti Pak Yadi tulis nomor HP-nya di bawah ini. Oke, siap. Jadi semua orang yang nonton video ini bisa ikut berpartisipasi, bisa saling tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu dalam kebaikan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada kisah menarik. Di zaman Nabi SAW Muhammad, ada seorang yang dia itu bukan agamanya Islam. Bahkan satu riwayat mengatakan bahwa agamanya itu Yahudi. Bahkan ada satu riwayat lagi yang mengatakan bahwa agamanya itu Nasrani. Yang pastinya itu adalah orang buta, yang agamanya bukan Islam. Berjumpalah, Allah pertemukanlah Rasulullah SAW dengan orang buta tersebut. Lalu Rasulullah SAW pulang ke rumah menceritakan berita itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata istri solehanya Aisyah radhiyallahu anha? Suamiku tercinta, aku akan menyiapkan makanan yang sangat enak. Lalu bawalah makanan itu, suapkanlah makanan itu ke dalam mulut orang buta tersebut. Lalu Rasulullah SAW tiap hari datang ke pasar itu, mencari orang buta itu, lalu diberikanlah makanan tersebut, disuapkanlah makanan tersebut kepada orang buta tersebut, sampai Rasulullah meninggal. Tatkala ketika Rasulullah SAW meninggal, digantikanlah khalifah, menjadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjadi seorang khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, diingatkanlah oleh anaknya tercinta Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Wahai ayahanda, ada satu sunnah yang belum pernah aku melihat engkau mengerjakannya. Apa itu wahai anakku? Kata Abu Bakar As-Siddiq, seorang khalifah. Rasulullah SAW selalu mengantarkan makanan yang aku buatkan. Disuapkanlah makanan itu kepada orang buta yang berada di pinggir pasar dekat kota Madinah. Lalu Abu Bakar langsung memerintahkan anaknya untuk menyiapkan makanan itu, diantarkanlah makanan itu kepada orang buta tersebut. Tatkala waktu itu orang buta itu menolak. Kamu siapa? Suaranya kok beda? Aku adalah orang yang biasa mengantarkan makanan. Bohong, kata orang buta itu.
Aku tahu suaranya, aku tahu harumnya, aku tahu wanginya. Kamu bukan orang yang biasa mengantarkan makanan kepadaku. Orang buta itu menolak. Lalu pulanglah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pulang, menceritakanlah kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ayahku, janganlah patah semangat dan janganlah menyerah. Datangi lagi, sampaikanlah berita bahwasanya yang mengantarkan makanan itu adalah Rasulullah SAW dan dia telah meninggal dunia. Datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, datang lagi menjumpai orang buta tersebut. Wahai fulan, sesungguhnya aku adalah pengganti orang yang setiap hari mengantarkan makanan kepada umum. Lalu kemana kata orang buta itu? Kemana orang yang biasa mengantarkan aku makanan itu? Oh, itu orangnya baik sekali, wanginya harum sekali, suaranya sangat lembut, orangnya sangat baik sekali. Orangnya adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW, telah meninggal dunia. Lalu orang Yahudi buta itu kaget dia. Ternyata orang yang mengantarkan makanan itu Muhammad. Iya. Aku sangat menyesal. Aku selalu menghina dia. Aku selalu mencaci maki dia. Aku selalu memfitnah dia. Ternyata orang yang selama ini ku caci maki, ku fitnah, ku jelek-jelekkan, ternyata itu adalah orang yang sangat baik kepadaku. Itu kata orang Yahudi tersebut. Lalu orang Yahudi tersebut mengucapkan kalimat syahadat, minta dibantu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masuklah Islam orang buta tersebut, hingga akhirnya berpelukanlah Abu Bakar bersama orang buta tersebut. Itulah indahnya dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Bahkan keburukan sekalipun dibalas dengan suatu kebaikan. Karena kebaikan itulah yang nantinya akan menolong kita, membantu kita di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat nanti, insya Allah. Jangan bosan berbuat kebaikan. Jangan pernah lelah. Jangan pernah bosan. Jangan pernah merasa rugi ketika kita melakukan suatu kebaikan. Bagaimana mungkin diri kita ini takut miskin, takut rugi? Hitung-hitungan ketika ingin berbagi, ketika ingin bersedekah, ketika ingin melakukan suatu kebaikan, sedangkan diri kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya. Siapa Zat yang Maha Kaya itu? Yang menciptakan langit, bulan, bumi, matahari, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sabang sampai ke Merauke, Allah turunkan hujan. Dari Sabang sampai ke Merauke, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari Sabang sampai ke Merauke, Allah ciptakan hewan-hewan. Bahkan di dalam dasar laut sekalipun Allah ciptakan ikan. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-10, Allah katakan semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk manusia di dunia, agar manusia itu mendapatkan wasilah rezeki. Oleh karena itu, apabila ada saudara kita yang kelaparan, gak punya uang buat makan, siapa yang berdosa? Kita semua. Kewajiban memberi makan bukan kewajiban saya pribadi, bukan kewajiban Pak Yadi pribadi, bukan kewajiban Bang Randy pribadi, tapi kewajiban kita semua. Kita semua meyakini, kita semua punya keyakinan, kita semua wajib untuk saling melakukan kebaikan. Oleh karena itu, ayah bunda, abang kakak, yuk kita saling berbagi. Ayo kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Program Bapak Yadi sangat bagus. Programnya Bang Randy sangat bagus. Yuk kita bantu. Kita saling bantu. Kita gunakan jari tangan kita ini untuk melakukan kebaikan, biar kita dapat amal jariah. Kita like, share, subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita punya rezeki, kita bantu, kita partisipasi. Di sini ada kesempatan emas untuk meraih amal jariah. Ada program makan gratis. Makanan ini bahan pokoknya beras. Yang mau nyumbang beras, silakan. Yang mau nyumbang uang buat dibelanjakan oleh Pak Yadi, silakan. Insya Allah Pak Yadi akan sebaik-baik mungkin mempergunakan amanah tersebut, dan amanah itu akan sampai ke dalam perut saudara-saudara kita. Yang insya Allah makanan itu akan tumbuh menjadi daging, akan tumbuh menjadi darah, bahkan tumbuh menjadi tulang, hingga akhirnya jadilah amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk kita semua. Barakallahu fikum. Salam dari saya Aditya Prayoga dari Rumah Makan Gratis. Mudah-mudahan
kebaikan ini tidak cukup sampai di sini, tapi melebar luas, tapi melebar sebanyak-banyak mungkin, bisa buka cabang di mana-mana. Amin ya robbal alamin. Yang mau bertanya, yang mau ngasih masukan, yang mau ngasih saran, silakan komentar di kolom komentar. Silakan. Ya, terima kasih. Jika kita tidak mampu membuat orang lain bahagia, maka janganlah membuat orang lain bersedih. Kita ini manusia, yang kita ini baru lahir ditolong orang. Ketika kita meninggal dunia, kita ditolong orang. Siapa yang nolong kita? Bidan, dukun beranak, dokter. Ketika kita baru lahir, kita ditolong orang. Ketika kita meninggal dunia, kita ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang gali kubur, tukang masangin kain kafan, tukang gali, mandiin jenazah. Kalau semasa hidup kita tidak nolong orang, apa kata malaikat nanti? Keterlaluan. Ya. Jadi jangan pernah merasa takut rugi, takut miskin. Ketika ingin berbagi, ketika ingin membantu saudara kita, jangan pernah merasa takut. Insya Allah, apa yang kita lakukan itu banyak hikmahnya, banyak kebaikannya, banyak faedahnya, banyak pahalanya. Insya Allah akan menjadi amal jariah, akan menjadi suatu kebanggaan untuk kedua orang tua kita. Kita sampaikan salam ini, kita sampaikan ke saudara-saudara kita pesan nasihat ini, mudah-mudahan tidak berhenti, tidak putus, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi contoh yang baik, yang nantinya ketika kami tidak ada lagi di dunia ini, akan ada generasi-generasi penerus berikutnya yang dinamakan generasi Rabbani, yang akan menggantikan kebaikan-kebaikan ini, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali bukan ngobrol sama Mas Adit ini. Nah, saya makin iri aja dengan apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Mas Adit ini. Kita iri dalam hal baik, insya Allah boleh. Nah, netizen, kali ini kita ngobrol sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Insya Allah kita masih akan bersilaturahmi sampai saya bisa menguras semua ilmu dari Mas Adit supaya kita bisa sama-sama beramal jariah. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Itu pesan dari Mas Adit. Kira-kira gitu ya Mas ya. Oke, kita sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang melakukan kebaikan bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai Allah lipat gandakan tumbuh masing-masing 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Insya Allah apa yang kita lakukan itu akan Allah ganti berkali-kali lipat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai 700 kali lipat. Sedekah 1.000 rupiah bisa Allah ganti menjadi 700.000 rupiah. Oleh karena itu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Barakallahu fikum.